Ya Pak Bang. Jadi gini ya, jadi hasil dari apa yang kita dapat informasi dan ada beberapa fakta, ada beberapa bukti yang kita juga dapat dari klien saya yaitu Insanul Fahmi, di mana adanya nanti kita akan sampaikan kepada penyidik tentunya ya. Nanti teknisnya mungkin kita akan informasikan lebih lanjut bahwa ada saksi yang kemudian dia menguak juga peristiwa kejadian, di mana juga sudah disampaikan juga ada bukti-bukti juga yang mengarah bahwa apa yang menjadi satu keinginan daripada Insanul untuk dibuka, untuk bisa kasus ini bisa terbuka ataupun artinya tidak sepotong-potong gitu kan. Jadi memang kita meminta kepada Barreskrim tentunya pihak cyber untuk bisa memfasilitasi, membuka dan menguak ya seperti apa sih sebenarnya peristiwa dari dugaan kasus illegal access ini gitu. Nah, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut karena memang kita harus konfirmasi dulu berbagai pihak karena memang ini baru dapat informasi kemarin waktu hari Jumat kemarin ya. Jadi kita baru sampaikan kepada rekan-rekan media agar karena kasus ini kan bergulir nih, cuman memang harus nggak mungkin kan kalau kita secara logika kita nggak bisa mendahulukan penyidik apakah kasus ini dilakukan oleh satu orang aja ya kan. Nah, apakah dengan satu orang nanti misalnya bisa jadi tersangka ya, apakah cuma satu orang itu cukup menurut rekan-rekan bagaimana, dan kita juga bukti-bukti udah kita sampaikan juga apakah itu cukup gitu kan, karena kita mensinyalir, kita menduga keras bahwa ini dilakukan secara bersama-sama dan terstruktur. Jadi itu yang kita informasikan. Nanti lebih lanjutnya mungkin kita akan lakukan bersurat. Bang, soal kayak nama kayak ada lebih legowo terhadap Insanul gimana Bang? Ya kayak kalau pandangan saya ini kan kita nih kalau hubungan dengan antara Insanul dengan Mawar untuk urusan anak dan lain-lain kita udah lihat ada progres yang baik ya. Ini yang memang kita harapkan kan gitu. Tapi ini kan dari proses hukum ini kan kita harus kawal nih, karena memang ada sinergitasnya ataupun ada benangnya terhadap kasus yang di Polda juga kan. Jadi memang harus ada kepastian hukum terhadap kasus yang illegal access ini, karena kalau enggak nanti berlarut-larut. Nah, untuk itu kita masih melihat nih bagaimana Barreskrim ini menindaklanjuti kasus dugaan illegal access ini, yaitu laporan dari Inara Rusli. Ada komunikasi nggak Bang mungkin dengan pihak Inara perihal update dari laporan di Mabes Polri? Mungkin keinginan Inara seperti apa? Iya, kalau laporan kalau update dari Inara Rusli tentunya ada beberapa poin juga yang disampaikan ya. Juga mungkin Inara juga akan sampaikan juga, ada beberapa saksi juga yang akan disampaikan juga nanti. Tentunya kita tunggu aja karena ini kan proses hukum masih bergulir. Kita hargai prosesnya dan kita meminta agar kasus ini bisa cepat diberi kepastian ya. Jangan lama-lama kan gitu. Mudah-mudahan itu yang bisa kita harapkan ya. Bang, mungkin dengan keterangan nantinya dari saksi ini akan bisa langsung ada penetapan tersangka juga nggak sih? Ya, kita tunggu aja karena memang sampai detik ini memang pihak penyidik sudah mengantongi, tapi kan kita nggak tahu nih siapa saja. Ya, kalau memang keterlibatan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya harus dikaitkan, tidak boleh lepas dari pengaitnya karena nanti jadi hal yang rancu kan gitu kan. Makanya kalau bisa memang pihak Barreskrim juga membuka semua handphonenya kalau menurut saya. Tapi kan kita memohon nih kemarin, ada yang terkait. Saya pun tidak tahu siapa aja yang diambil handphonenya untuk dilakukan penyidikan ya. Jadi kalau itu dibuka saya rasa terang benderang, saya rasa lebih gampang dalam proses
penanganan perkaranya ini, sebenarnya ada motifnya nggak, terus bagaimana tindak pidananya seperti apa. Nah, apakah ini bekerja sendirian kan gitu. Nah, rekan-rekan media tolong kawal ini kita sama-sama. Kita juga akan lakukan berbagai cara untuk bisa kasus ini bisa dibuka kan gitu. Bang, yang akan jadi saksi ini orang terdekat Inara dari karyawannya atau sahabatnya atau yang berkaitan juga mungkin dengan nama-nama di kasus ini? Iya, tentunya ada kaitannya antara mereka. Jadi nanti biarkan ini berjalan dulu, nanti biar pengembangannya ataupun ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga oleh penyidik, nanti kita kan juga akan lakukan gitu. Jadi biar jelaskan satu-satu, karena kita nggak boleh mendahulukan proses hukum, karena proses hukum ini mempunyai hak dan wewenang dalam proses penyidikan bahkan pentersangkaan. Tetapi kita boleh mengawal apabila kasus ini dirasa kurang cukup gitu loh. Nah, makanya kita lihat kinerjanya bagaimana. Saya yakin polisi apalagi Barreskrim lebih baik untuk bisa menentukan ya dan memastikan satu proses hukum ini menjadi proses hukum yang benar-benar sesuai dengan apa yang ada kan gitu. Bang Tommy, apa sudah ada informasi mungkin akan dijadwalkan pemeriksaan atau sudah diajukan mungkin ke penyidik? Kita belum mengajukan karena memang kita harus bersurat. Tapi kan nanti mungkin dalam waktu dekat kita sampaikan suratnya agar bisa ditindaklanjutin, agar bisa dilakukan pemanggilan dan lain-lain. Ada berapa saksi, Bang? Untuk sementara sih masih satu ya, mungkin dari Inara ada satu juga, tapi nanti biarkan nanti ini berjalan ya seperti apa. Respon dari Insanul mungkin perihal adanya saksi baru ini seperti apa, Bang? Ya cukup kaget ya, dia dapat berita dan ceritanya yang intinya adalah dia tadinya nggak tahu kan seperti apa, ternyata memang sudah apa yang kita duga-duga, ternyata memang ada hal-hal yang intinya ada berbagai orang yang memberikan informasi dan ini jelas menguak suatu peristiwa kejadian kan gitu. Saya rasa sih ini sebenarnya simpel ya, tinggal buka aja handphonenya selesai lah, ya kan? Gitu. Bang, berarti untuk saksi-saksi yang sebelumnya sudah diperiksa, handphonenya tidak disita seperti MV itu? Iya, yang saya tahu ada beberapa yang disita, ada yang beberapa yang nggak disita. Oke. Nah, ini yang menjadi blunder ataupun menjadi satu pertanyaan, kenapa ada yang disita, ada yang nggak disita? Karena kalau harusnya ada yang keterkaitan, itu harusnya ada penyitaan secara penetapan pengadilan tentunya, karena udah mempunyai kuasa atau berkuasa lah dalam hal ini, mempunyai wewenang lah ya, yang tidak ada batas. Karena apa? Untuk menguak suatu peristiwa kan gitu.